Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Pratsna di sini. Kita masuk ke renungan yang ke-11 yang berjudul Iman. Yuk kita awali dengan cerita pendek yang berjudul Asal Usul Ayam. Sepasang suami istri sedang sibuk bersama di dapur. Sang suami membantu mencuci piring, sementara sang istri menggoreng telur. Si istri berkata dalam kekagumannya pada Tuhan, "Wah, untung Tuhan ciptakan ayam ya. Kita jadi bisa makan telurnya, enak dan praktis. Menurutmu, kenapa Tuhan ciptakan ayam?" tanya sang istri. Sang suami pun menjawab, "Ayam ada karena proses evolusi alam semesta." Si istri mulai kesal. "Oh, jadi menurutmu bukan Tuhan yang ciptakan ayam? Jadi untuk apa kamu berdoa buatku, tapi tidak percaya Tuhan yang menciptakan ayam?" Akhirnya mereka pun bertengkar karena topik ini. Sebuah percakapan yang sederhana antara suami istri, tetapi bagi Pratsna ada makna yang dalam di sini. Wah, apa itu Pratsna? Yuk kita cari maknanya bersama-sama. Dari cerita asal-usul ayam ini, aku melihat sebagai simbol dari dua pendekatan terhadap iman yang berbeda antara si istri dan suami, yaitu intuisi vs logika. Iman si istri berdasarkan intuisi dan rasa percaya. Dia nggak perlu bukti atau data untuk percaya karena ia merasa dekat dengan Sang Pencipta. Baginya yang penting adalah keyakinan dan ketenangan hati. Sementara sang suami imannya berbasis logika dan rasionalitas. Dia butuh penjelasan dan urutan sebab akibat. Bukan berarti dia tidak beriman, tapi imannya bersandar pada pemahaman. Jenis iman seperti ini muncul ketika akal merasa puas dan akhirnya berserah setelah menimbang. Sang suami bukanlah orang yang tidak percaya Tuhan. Dia percaya, makanya dia berdoa untuk istrinya. Tetapi sekali lagi imannya bersandar pada pemahaman. Jadi bukan iman yang buta, tetapi iman yang tercerahkan. Seperti kutipan indah dari Anselmus, seorang filsuf yang mengatakan fides quaerens intellectum, yang artinya iman yang mencari pengertian. Jadi orang yang sangat logis mungkin perlu waktu lebih lama untuk beriman, karena mereka perlu mengurai makna lebih dahulu. Tapi ketika mereka beriman, biasanya dalam, kokoh, dan sadar. Iman tidak bertentangan dengan logika. Iman justru berjalan bersama logika, lalu melampauinya.
Jenis iman sang suami muncul ketika akal merasa puas dan berserah setelah menimbangnya. Artinya beriman dengan berkesadaran. Dua-duanya bisa benar, tetapi mereka menempuh jalan yang berbeda. Kadang iman seperti si istri terlihat polos tapi tulus, dan iman seperti si suami terlihat rumit tapi dalam. Iman bukan soal metode, tapi keterhubungan dengan yang ilahi. Ada yang melihat Tuhan di balik misteri, tetapi ada yang menemukan Tuhan setelah membedah misteri. Jadi, apakah orang logis bisa beriman Pratsna? Tentu saja bisa, karena orang logis biasanya mencari jawaban dengan kesungguhan. Dia ingin memahaminya dengan berkesadaran, yang justru membuatnya mendalami iman secara lebih matang. Mereka tidak menerima iman begitu saja, tetapi mencari makna, menimbangnya, lalu memutuskan percaya dengan sadar. Apakah orang yang mengandalkan logika memiliki keterhubungan dan kerinduan pada Tuhan Pratsna? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung sejauh mana logikanya dipakai sebagai jembatan, bukan sebagai tembok. Jika logika dipakai sebagai jembatan, maka sang suami memikirkan penciptaan bukan untuk berdebat dan membantah, tetapi untuk memahami lebih dalam. Dia merasakan kerinduan kepada Tuhan lewat kekagumannya pada tatanan semesta, lewat hukum-hukum alam yang rapi dan indah. Ia bisa berkata, "Semakin aku mengerti alam semesta, semakin aku sadar pasti ada yang menciptakannya." Ini bentuk iman yang lahir dari kontemplasi logis, lalu berujung pada penyerahan rasa kagum. Apakah sang suami memiliki keterhubungan dengan Tuhan Pratsna? Ya, jika logikanya disertai kerendahan hati, ia sangat bisa memiliki keterhubungan dan kerinduan pada Tuhan. Tetapi jika logikanya dipakai untuk mendebat dan menyangkal rasa, maka ia kehilangan koneksi batin yang lembut itu. Tuhan bisa ditemukan lewat sunyi, lewat rasa, atau lewat berpikir. Tetapi pada akhirnya Tuhan disentuh dengan hati. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkontemplasi bersama Pratsna. See you in the next journey through this channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.